warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah pejuang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam ridha-Nya. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali, namun sebelumnya mari kita bermunajat kepada Allah agar kita senantiasa dianugerahkan akidah yang kokoh, kemuliaan dan hamba-hamba yang istiqamah dalam ridha-Nya. Khususnya mudah-mudahan kita diwariskan anak-anak pemimpin yang saleh dan salihah, yang berikan keberkahan dan khususnya jamaah musalla arada. Mungkin saat ini yang belum bisa bangun dibangunkan oleh Allah. Dan khususan saudara-saudara kita ya Allah yang saat ini diuji oleh Allah gempa, tanah longsor atau gunung meletus, mudah-mudahan dianugerahkan ketabahan oleh Allah dan jadikan hamba-hamba Allah yang introspeksi terhadap apa yang terjadi. Dari ikhwan usun li ikhwani Nabi Palestin irhamna ya Allah bi barakah wa syafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamna sayyid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sairin alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali masih bab tentang salat. Ini hadis dari An Abi Juhaim Al-Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar'u baina yadayhi musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakfifa arba'in khairul lahu min ayyamuna baina yadayhi mutabakun alaih walatu lil Bukhari wa waqa'a fi Bukhari min wajsi akhor arba'ina khurifan. Dari Abi Juhaim bin Al-Haris ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu tahu dosa, maksudnya dilarang orang yang lintasan di depan, yang akan menimpa dia niscaya ia berdiri, niscaya ia beri 40 hari lebih baginya daripada ia melintas di hadapannya.
Muttafaqun alaih, tetapi lafaz ini bagi Bukhari dan tersebut di dalamnya kitab Al-Bashar dari jalan, maksudnya 40 tahun atau 40 hari atau tidak disebutkan. Yang jelas keburukannya orang-orang yang melimpah, orang-orang yang melintas, orang-orang yang menyeberangi tempat sujud orang itu dilarang dan berdosa. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sholat, kita mau mundur ke belakang, dilihat dulu. Jangan sampai melintas di hadapan sujud. Dan kewajiban orang yang sholat tetap apa? Melarangnya. Jadi kalau ada orang melintas di depan kita, tangan kita gerak ke depan, nggak apa-apa. Kasihan nanti kalau mereka nggak tahu kalau orang melintas di depan orang sholat itu dosa. Kecuali anak-anak memang yang belum balik, memang belum tahu. Dan biasanya orang yang sholat itu sendirian atau itu dikasih tempat atau dikasih tanda, mungkin sajadah, mungkin atau sesuatu yang diletakkan di depannya sehingga orang tidak melintas di depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan adalah kemuliaannya orang-orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan orang yang melintas di hadapannya, orang yang sholat. Jadi nanti kalau kita ada orang atau anak-anak kita atau siapa saja, kalau ada orang melintas atau kalau memang belum balik mungkin dimaafkan ya. Tapi kalau sudah balik itu nanti bisa kita terangkan atau kita bisa sampaikan, namun menyampaikannya bukan di tempat umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada trik menyampaikan kebaikan kepada seseorang itu bukan langsung di depan umum, tidak. Karena kita juga menjaga namanya ada apa ya, kalimatnya ada kalimat gengsi atau kalimat menjaga aib orang lain. Kalau seandainya orang itu salah atau hal lain yang berhubungan dengan syarat dan rukunnya sholat, kita sampaikan, nggak apa-apa. Tapi kita jaga jangan di tempat umum, jadi kita samperi. Dan kita harus cari trik orang-orang yang terdekat dengan dia. Orang yang terdekat apa Pak? Biar nggak tersinggung. Jadi orang yang terdekat dengan dia. Jadi nggak langsung. Sekarang saya dengan Pak Edi sangat dekat sekali. Kalau saya salah Pak Edi nyampaikan paling gampang. Atau kalau jamaah semua nggak apa-apa. Jadi gitu bisa Pak. Karena kita sudah saling tahu dan saling mengerti. Kenapa Pak? Kita datang ke rumah Allah, kita hanya cari ridhonya, bukan ingin dipuji, bukan ingin wah, tidak. Tapi semata-mata kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita berangkat ke rumah Allah detik ini Pak, kita bukan niatnya untuk jamaah, tidak. Intinya kita aja mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimampukan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nilai, salah satu adalah jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan rumah Allah. Dan salah satu adalah ayul amal ahabu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tepat pada waktunya dan berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf kegelapan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.